atau H-4 Lebaran dengan jumlah mencapai 130.000 penumpang yang akan menggunakan kereta api mudik ke kampung halaman. Kereta api jarak jauh yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mudik ke pulang kampung sudah terjual sekitar 1,9 juta tiket, atau angka ini 61% dari total tiket yang kami sediakan untuk kereta api jarak jauh, yaitu sekitar 3,2 juta tiket. Adapun prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 6 April atau H-4, di mana pada tanggal tersebut ada sekitar 130.000 penumpang yang akan menggunakan kereta api mudik ke kampung halaman, dan tentunya angka ini masih bisa bertambah. Calon penumpang pun diimbau agar dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk menuju stasiun keberangkatan agar tak tertinggal rangkaian kereta. Dari Jakarta Pusat, Dwi Nanto melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru saat ini, kita akan tersambung bersama rekan kami jurnalis BRTV Dwi Nanto langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat malam Dwi Nanto. Ya, selamat malam Indah. Baik, Dwi Nanto, 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, bagaimana situasi terbaru saat ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta? Baik Indah, saat ini saya sudah berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hari ini pukul jam 8 malam ini, sejumlah penumpang kereta api sudah mulai memadati Stasiun Pasar Senen yang berada di Jakarta Pusat ini untuk melakukan perjalanan mudik Idul Fitri lebih awal gitu. Nah, walaupun tadi terpantau dari hari ini itu walaupun padat, tapi kondisi secara keseluruhan, kondisi di Stasiun Pasar Senen sendiri ini masih terbilang kondusif gitu kan. Nah, sejumlah penumpang ini memang lebih memilih untuk berangkat atau enggak mudik Lebaran lebih awal, mengantisipasi terjadinya lonjakan di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Indah. Baik, bagaimana dengan pembelian tiket kereta, Dwi Nanto? Apakah pembelian tiket kereta api jarak jauh dan dekat ini apakah harus membeli dari jauh-jauh hari atau bisa dipesan di H- berapa hari ini, Dwi Nanto? Baik, untuk pemesanan tiket sendiri, PT KAI Daob 1 Jakarta ini sudah menghimbau pada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran ini untuk bisa membeli tiket itu dari jauh-jauh hari gitu kan, dan bisa memilih tanggal keberangkatan tuh sekitar tanggal 31 Maret sampai tanggal 3 April 2024. Dan untuk keberangkatan tanggal tersebut itu masih tersedia sejumlah tempat duduk untuk keberangkatan kurang lebih 20-30%. Jadi kalau masyarakat ingin melakukan perjalanan mudik Lebaran di tahun ini, sebisa mungkin membeli tiketnya itu jauh-jauh hari dan sudah bisa menentukan tanggal keberangkatannya. Seperti itu, Indah. Baik, dengan demikian menurut Dwi Nanto ini seperti apa nih antusias masyarakat sendiri nih pada mudik tahun ini? Apakah ada kenaikan di tahun sebelumnya, Dwi Nanto? Ya, berdasarkan pantauan di lapangan memang antusias masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ini terbilang cukup tinggi. Terlihat dari pantauan di lapangan juga sejak pagi, siang hingga malam ini masih terpantau sejumlah penumpang masih ada yang berdatangan gitu untuk melakukan perjalanan mudik pada malam ini. Mengingat juga kan tahun lalu sempat terkendala dengan adanya COVID, lalu juga tahun 2022 terkendala COVID, 2023 juga sudah mulai padat, sudah mulai ramai masyarakat yang ingin melakukan mudik. Ditambah lagi tahun ini juga setiap tahunnya terus semakin bertambah begitu, Indah, untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik.
Baik, melihat antusias masyarakat yang ingin mudik, ini lantas bagaimana Dwinanto dengan antisipasi dari PT KAI Daop 1 Jakarta nih mengenai angkutan mudik lebaran tahun 2024 ini? Baik, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan, ini PT Daop 1 Jakarta ini sudah melakukan sejumlah persiapan, yaitu salah satunya dengan PT KAI Daop 1 sudah menyiapkan 1.677 kereta api atau 77 kereta api per harinya untuk keberangkatan arus mudik. Dan untuk di stasiun Pasar Senen sendiri itu sejumlah 37 kereta api sudah disiapkan untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik tahun ini. Selain kesiapan kereta api dan juga sejumlah tiket, PT KAI Daop 1 juga sudah melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya lonjakan dengan menyiapkan sebanyak kurang lebih 519 personil baik dari TNI Polri serta dari petugas keamanan dalam pihak stasiun Pasar Senen yang tersebar di jalur kereta api maupun di area luar stasiun Senen ini. Indah. Baik, untuk di stasiun Pasar Senen ini sendiri, Dwinanto, kira-kira kapan terjadi puncak arus mudiknya ini? Baik. Untuk puncak arus mudik, PT KAI Daop 1 sudah memperkirakan untuk volume penumpang puncak arus puncak arus mudik itu PT KAI Daop 1 sudah memperkirakan akan terjadi pada tanggal 8 April 2024 dan diperkirakan sebanyak 43.696 penumpang. Lalu di tanggal 9 juga diperkirakan akan ada banyak sekitar 42.940 penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini, Indah. Dan rata-rata masyarakat ini lokasi favorit untuk mudik itu masih sekitar area Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Seperti itu, Indah. Baik, Dwinanto. Sebagai penutup, adakah himbauan Dwinanto dari KAI bagi penumpang yang hendak mudik pada Lebaran tahun ini? Baik, Pak. KAI juga sudah melakukan himbauan kepada seluruh calon penumpang kereta api yang ingin melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun 2024, yaitu penumpang diminta untuk pertama sudah memiliki tiket. Ketika sudah memiliki tiket, mereka dianjurkan untuk datang lebih awal dari jam keberangkatan. Seperti itu, agar tidak ketinggalan kereta api. Dan untuk pembelian tiket kereta api sendiri masih tersedia di aplikasi akses by KAI dan juga mitra aplikasi yang bekerja sama dengan PT KAI. Seperti itu, Indah. Baik, terima kasih Dwinanto atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai PLN Jabar. Siapkan SPKLU di ruas tol Trans Sumatera Jawa. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah di Berita Malam.